Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru dengan materi fikih semester 2 kelas 4. Materi kita kali ini yaitu tentang sholat tahajud. Ya. Apa itu sholat tahajud? Pengertian sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari atau sepertiga malam setelah bangun dari tidur. Jadi sholat tahajud ini dilaksanakan pada malam hari, di sepertiga malam dan setelah bangun tidur. Dan sholat tahajud ini disebut juga dengan qiyamul lail, yaitu bangun di malam hari. Kalau perbedaannya dengan sholat duha, kalau sholat duha dikerjakan pada siang hari, kalau sholat tahajud dikerjakan pada malam hari, ya. Hukum melaksanakan sholat tahajud yaitu sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dasar hukumnya yaitu dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi dasar hukumnya sholat tahajud terdapat pada surah Al-Isra ayat 79. Selanjutnya yaitu waktu sholat tahajud. Kapan dilaksanakan sholat tahajud? Nah, seperti keterangan saya tadi di depan, sholat tahajud dilaksanakan pada waktu malam hari. Nah, dan waktu yang paling utama yaitu sepertiga malam. Kapan itu? Yaitu kira-kira pukul 1:30 malam sampai jam 4 pagi atau sebelum subuh, ya. Jadi misalkan kok anak-anak bangun di malam hari jam 12 karena takut kalau tidak langsung melaksanakan sholat tahajud, takut kebablasan. Kalau tidur lagi takut kebablasan, maka boleh-boleh saja melaksanakan sholat tahajud pada waktu jam 12 malam. Ini kalau ditakutkan, kalau dikhawatirkan nanti kalau tidur lagi kebablasan, ya. Tetapi ada waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama dilaksanakan yaitu pukul 1:30 sampai sebelum waktu subuh. Itu ya. Ingat, sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari dan itu dilaksanakan sesudah bangun tidur. Misalkan kok setelah sholat isya belum tidur terus langsung melaksanakan sholat tahajud karena takut nanti bisa bangun atau tidak, itu belum boleh, ya. Jadi syaratnya sudah tidur dulu. Selanjutnya, jumlah rakaat sholat tahajud. Ada berapa rakaat sholat tahajud? Jumlah rakaat sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi maksimal rakaatnya. Jadi misalkan kalian sholat 2 rakaat boleh. Nah, itu paling sedikit memang 2 rakaat. Kalau masih kuat tambah lagi
4 rakaat masih kuat lagi, 6 rakaat masih kuat lagi, 10 rakaat masih kuat lagi, sampai 20 rakaat misalkan. Karena ada suatu cerita Nabi Muhammad melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail ini sampai kakinya bengkak. Itu saking banyaknya rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat tahajud ini lebih baik dikerjakan sendirian, namun juga boleh dilaksanakan secara berjamaah untuk tujuan pembelajaran. Misalkan di sekolahan ada kegiatan persami, dan dalam kegiatan tersebut anak-anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud, dan itu dilaksanakan secara berjamaah, boleh-boleh saja. Karena itu untuk pembiasaan atau pembelajaran bersama. Dan lebih baik atau yang paling afdol dikerjakan secara sendirian atau munfarid, ya. Yaitu keutamaan sholat tahajud. Ada beberapa keutamaan, yaitu sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Nah, kalau sholat fardu itu wajib, ya, ada 5 waktu, itu hukumnya wajib. Dan sholat tahajud ini sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, ini urutannya, ya. Keutamaan sholat tahajud yang lain yaitu sholat sunnah yang paling utama. Nah, kalian sudah mengetahui tentang sholat sunnah yang lain, contohnya sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, dan sebagainya. Dan kalau dibandingkan dengan sholat tahajud ini, sholat sunnah tahajud ini yaitu urutan yang paling utama. Selain itu, keutamaan sholat tahajud yaitu merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Nah, karena kita seorang muslim, kita ingin kedudukan kita nanti mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebaiknya melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah. Yang lain, keutamaan sholat tahajud yaitu merupakan kebiasaan orang soleh. Orang-orang soleh terdahulu mempunyai kebiasaan yang baik, yang sangat mulia, yaitu melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah. Dan kita dianjurkan mengikuti atau mencontoh kebiasaan-kebiasaan orang soleh tersebut agar kita juga ikut menjadi orang-orang soleh. Selanjutnya yaitu menenangkan hati. Di malam hari kita bangun pagi, bangun malam, kita wudhu, kita sholat, kita berdoa, berzikir, pasti hati kita menjadi tenang, ya, karena ini sudah janji atau salah satu keutamaan dari sholat tahajud. Jadi hati kita tidak kemurungsung, hati kita menjadi tenang karena kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lain dari sholat tahajud yaitu dipelihara oleh Allah dari segala bencana. Nah, ini termasuk janji Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah akan terpelihara, akan terhindar dari bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Selain itu, keutamaan sholat tahajud yaitu menolak penyakit. Nah, di masa pandemi ini kita justru disuruh untuk meningkatkan iman. Selain meningkatkan imun, kita juga meningkatkan iman, selalu mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari bala, terhindar dari penyakit, terutama COVID-19 ini. Salah satunya dengan selalu bangun di tengah malam dengan melaksanakan sholat tahajud.
Justru ketika kita diberikan sakit, kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah agar penyakit-penyakit akan lari dari kita. Selain itu, keutamaan sholat tahajud yang lain, doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan hati yang tenang, dengan keadaan yang suci, dengan pikiran yang tenang. Dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Keutamaan yang lain yaitu mendapat kebaikan dunia maupun di akhirat. Dengan kita selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dan keutamaan sholat tahajud yang lain, dimudahkan segala urusan oleh Allah. Jadi di dunia ini kita pasti mengalami kesulitan. Kalau anak-anak mengalami kesulitan dalam melaksanakan ujian, melaksanakan tes atau sebagainya, nah ini anak-anak sebaiknya melakukan sholat tahajud agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Melaksanakan sholat tahajud ini, semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi. Selanjutnya, niat sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajjudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan nanti misalkan kok tambah 2 rakaat lagi, nah itu niat lagi 2 rakaat lagi dan seterusnya seperti itu. Sholat sunnah tahajud, ini ada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di samping ada doa-doa yang lain, ini ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was-sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Dan kalian nanti bisa tambah doa kebaikan dunia akhirat, doa untuk kedua orang tua, dan doa-doa yang ingin kalian panjatkan. Dan semoga dengan kita melaksanakan sholat tahajud, semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, untuk materi pelajaran sholat tahajud ini, anak-anak harus selalu semangat belajar, jangan pernah putus asa, dan semoga kita selalu dapat melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah.